Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang pemaparan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi ASN Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Tengah, angkatan 45 sampai 56 tahun 2023. Di sini pada laporan ini dibuat saya sendiri sama di SPD. Lanjut. Nah, ini biodata peserta, di mana saya kira teman-teman sudah tahu. Belum, Pak. Nama sama di SPD. Dan mengajar di SD Negeri 01 Sumber Kidang. Lanjut. Di mana pada bab pertama itu pendahuluan ada latar belakang masalah, yang B itu maksud dan tujuan, yang C waktu dan tempat. Yang bab kedua nilai dan etika pemerintahan atau pemerintah Kabupaten Malang. Yang pertama visi dan misi, yang kedua SOTK pemerintah Kabupaten Malang, yang ketiga manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Bab ketiga nilai dan etika OPD, yang A Renstra OPD, yang B SOTK OPD, C manajemen tupoksi P3K di OPD. Di mana pada bab 4, dan ini fokus ya, pada bab fokus rencana kerja P3K. Satu, latar belakang. Setiap peserta didik sediokianya memiliki minat belajar yang tinggi pada biar mencapai kemampuan yang maksimal. Namun yang terjadi di SD Negeri 01 Sumber Kidang tidaklah demikian, di mana minat belajar siswa khususnya pada siswa kelas 4 masih rendah. Beberapa permasalahan yang ada di SD Negeri 01 Sumber Kidang khususnya kelas 4 itu tepatnya saya mengajar masih rendah minat belajar peserta didik, di mana kurangnya kedisiplinan peserta didik dalam hal keberangkatan, kurang dukungan orang tua peserta didik dalam pembelajaran, kurang pengetahuan orang tua akan pentingnya pendidikan, sehingga menimbulkan hasil belajar kurang maksimal, seperti kurang lancar membaca dan berhitung. Saya memiliki rencana kerja yang mencakup apa saja yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada selama 1 tahun ke depan. Rencana kerja akan diuraikan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Yang kedua, rencana kerja ini disusun dengan tujuan. Pertama itu sebagai petunjuk dan acuan kerja guru. Yang kedua, sebagai upaya meningkatkan minat belajar peserta didik. Yang ketiga, sebagai alat evaluasi guru. Yang keempat, sebagai upaya meningkatkan kompetensi guru. Yang kelima, sebagai upaya meningkatkan pembelajaran. Dan yang terakhir, sebagai upaya meningkatkan hasil belajar. Dan yang ketiga itu manfaat dari rencana kerja ini agar dapat meningkatkan kompetensi dalam mengembangkan tugas-tugas pokok sebagai seorang guru dan memperbaiki kegiatan pembelajarannya. Dan pada rencana kerja ini saya membuat rencana pembelajaran ya, yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat. Ketiga itu membuat media pembelajaran yang inovatif, di mana biar siswa itu tahu ya. Yang keempat membuat
lembar kerja peserta didik yang menarik. Yang kelima, melakukan evaluasi pembelajaran, di mana pada hasilnya nanti kelihatan hasil rendah atau sudah baik. Yang keenam, melakukan refleksi pembelajaran. Nah, ini kalau sudah hasil tahu hasil bisa direfleksi, ya. Yang keenam, melakukan bimbingan terhadap peserta didik yang memiliki kesulitan dalam belajar di luar jam pembelajaran. Karena di SD kami, ya SD saya sana masih rendah minat belajar, karena kadang sering anak-anak itu tidak berangkat, ya, tapi orang tua juga kurang mendukung itu. Yang terakhir itu menjalin komunikasi yang baik terhadap orang tua peserta didik. Nah, itu perlu dijabarkan di sana. Selanjutnya, metrik rencana hasil kerja, di mana pada unit kerja saya SD Negeri 01 Sumur Kidang dan jabatan sebagai guru kelas, dan masa kontrak saya di sini pada sesuai dengan SK kemarin tahun 2003 sampai dengan 2008 ya, maaf. Tujuan instansi, ya, di sini ada unit kerja yang untuk menjabarkan RPJMD yang meliputi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Provinsi Jawa Tengah 5 tahun ke depan. Di mana pada rencana hasil kerja itu meningkatkan atau meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar. Nah, ini pada tahun kontrak pertama, ya, yang pertama itu ke-1 pada tahun 2023 sampai 2028. Di mana nomor pertama kegiatan penyusunan perangkat pembelajaran. Selanjutnya ada tahapan kegiatan meliputi membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, ya. Terus membuat media pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, melakukan bimbingan terhadap peserta didik yang memiliki kesulitan dalam pembelajaran di luar jam pembelajaran. Dan yang terakhir, menjalin komunikasi yang baik terhadap orang tua peserta didik, di mana pada output atau hasil kegiatan dan tahapan tersusunnya perangkat pembelajaran berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar. Yang berikutnya itu tersusun PowerPoint, ya, teks yang menarik minat belajar peserta didik, dan mengadakan alat peraga inovatif berupa kartu suku, kata, atau yang lainnya. Intinya yang menarik. Yang ketiga, minat belajar peserta didik dan perkembangan kemampuan peserta didik, terutama dalam kelancaran membaca dan berhitung. Karena SD kami sulit, ya, karena dari orang tua kurang mendukung. Yang terakhir, bertemu dengan wali murid untuk menjalin hubungan baik untuk berkomunikasi dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa. Pada penerapan nilai-nilai berakhlak, ya, di sini sesuai dengan Zoom kemarin itu di Sorong menerapkan itu akhlak. Saya merancang perangkat pembelajaran dan pengembangannya, di mana akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Saya akan menyusun media pembelajaran yang menarik bagi para siswa, adaptif, itu melakukan perbaikan lihat dan hati. Saya membimbing peserta didik dalam membaca dan berhitung, berorientasi pelayanan melayani dengan senang hati dan ramah. Saya menemui wali murid untuk meningkatkan hasil belajar siswa, di mana ada kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Nah, ini yang terakhir pada penutup, ya. Demikian laporan orientasi pengenalan diri, ya, pengenalan nilai dan etika instansi pembelajaran bagi pendidikan di wilayah Kabupaten Malang ini kami buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Banyak pelajaran dan arahan serta motivasi bagi kami yang dapat setelah mengikuti kegiatan orientasi. Semoga pembelajaran yang kami dapat menjadi penyemangat
saat kami melaksanakan tugas di instansi kami. Demikianlah pemaparan presentasi ya pada orientasi penilaian nilai etika instansi pemerintah bagi P3 Kabupaten Pemalang. Barangkali Bapak Mentor mau memberi arahan atau memberi pertanyaan. Terima kasih. Ya, sudah bagus ya. Tinggal pertanyaannya tadi di bab 4 kan pertama tadi ditunjukkan bahwa di SD 01 Sumber Kita itu minat belajarnya rendah. Mengapa demikian? Ini Mas. Iya, betul Bapak. Di SD kami memang minat belajar dari siswa itu kurang ya, masih rendah. Dikarenakan pertama itu siswanya ya masih jarang berangkat atau kedisiplinan kurang, terus dia selalu mengabaikan. Terus yang kedua juga dari orang tua wali siswa sendiri kurang mendukung akan pendidikan, sangat penting bagi pendidikan dasar terutama. Terus masyarakat yang ketiga itu, masyarakat juga sekitar lokasi SD atau sekolah itu masih tingkat pendidikan itu rata-rata atau lulusan SD dan berpencaharian itu sebagai buruh tani, di mana pada buruh tani itu rata-rata pagi sudah berangkat habis subuh terus pulang maghrib, makanya anak terabaikan, makanya pendidikan di SD kami masih rendah. Demikianlah Bapak Mentor. Terima kasih. Saya kira cukup dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.